hatred. We're in the Great War now. Apa itu gerakan Wahabi? Gerakan Wahabi adalah sebuah gerakan keagamaan yang muncul pada abad ke-18 di wilayah Najd, Arab Tengah, yang kini menjadi bagian dari Arab Saudi. Gerakan ini dipelopori oleh seorang ulama bernama Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir pada tahun 743 di kota kecil bernama Uyainah. Ia hidup dalam suasana sosial dan religius yang menurutnya dipenuhi dengan syirik, bid'ah, dan penyimpangan dari ajaran tauhid murni. Tujuan utama dari gerakan ini adalah mengembalikan ajaran Islam kepada bentuknya yang paling awal, yaitu hanya menyembah Allah semata tanpa perantara, menjauhkan diri dari segala bentuk pemujaan terhadap kuburan, berhala, atau tokoh-tokoh tertentu. Oleh karena itu, Wahabi sangat menekankan konsep tauhid uluhiyah, keesaan Allah dalam ibadah, dan sangat keras terhadap apa yang mereka anggap sebagai bentuk kesyirikan dan takhayul. Latar belakang: munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab tumbuh dalam lingkungan yang memadukan berbagai praktik keagamaan lokal yang seringkali bertentangan dengan prinsip tauhid murni. Ia belajar di berbagai kota, termasuk di Madinah, dan terpengaruh oleh pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dua ulama Hanbali yang dikenal dengan semangat tajdid, pembaruan, dan sikap kritis terhadap bid'ah. Setelah kembali ke tanah kelahirannya, ia mulai menyerukan pembaruan agama. Namun, karena ajarannya dianggap mengganggu tatanan sosial dan keagamaan yang sudah mapan, ia mendapatkan perlawanan dari banyak pihak. Pada akhirnya, ia membentuk aliansi politik dan militer dengan Muhammad bin Saud, penguasa Dir'iyah. Aliansi inilah yang menjadi fondasi awal berdirinya Kerajaan Arab Saudi di masa-masa selanjutnya. Ajaran dan ciri khas Wahabi. Gerakan Wahabi mengedepankan penolakan terhadap tawasul, berdoa melalui perantara, anti terhadap ziarah kubur yang berlebihan, menolak perayaan Maulid Nabi, menolak berbagai bentuk praktek sufisme dan tarekat, menyeru kepada pemurnian akidah dan ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah, memahami agama secara tekstual dan literal, terutama dalam hal sifat-sifat Allah. Mereka mengklaim sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama mengikuti mazhab Hanbali, namun dengan pendekatan yang sangat puritan. Kontroversi dan penolakan gerakan Wahabi menuai banyak kontroversi dan penolakan dari berbagai ulama dan mazhab Islam lainnya. Banyak ulama dari kalangan Sunni tradisional, terutama mazhab Syafi'i dan Maliki, serta dari kalangan Sufi, menilai ajaran Wahabi terlalu keras, kaku, bahkan ekstrim. Mereka juga mengkritik bahwa Wahabi cenderung mudah mengkafirkan kaum muslimin yang berbeda praktik, serta terlalu mengeneralisasi bid'ah. Di dunia Islam, istilah Wahabi kerap digunakan dengan konotasi negatif, meskipun pengikutnya sendiri tidak menyebut diri mereka Wahabi, melainkan Muwahhidun, yakni orang-orang yang bertauhid. Pengaruh global. Setelah berdirinya Kerajaan Arab Saudi modern dan penemuan minyak di tanah Hijaz dan Najd, pengaruh gerakan ini menyebar luas ke seluruh dunia Islam melalui bantuan dana, pembangunan masjid, lembaga dakwah, dan buku-buku ajaran mereka. Banyak institusi Islam di berbagai negara, termasuk di Asia Tenggara, terpengaruh oleh literatur Wahabi. Namun, kritik tetap datang, terutama karena pendekatan Wahabi sering dianggap sebagai cikal bakal kemunculan gerakan-gerakan ekstremisme keagamaan. Meskipun para pengikutnya membantah keras tuduhan ini dan menyatakan bahwa mereka hanya menyerukan tauhid. Muhammad bin Abdul Wahhab, 703-792, adalah seorang ulama dari wilayah Najd, Arab Tengah, yang dikenal sebagai pelopor gerakan reformasi Islam, yang kelak dikenal dengan sebutan Wahabi. Semangat reformasi yang ia usung tidak muncul begitu saja, melainkan sangat dipengaruhi oleh pemikiran tokoh besar Islam abad ke-13, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah 12 Januari 328 yang hidup pada masa runtuhnya Baghdad dan meningkatnya ancaman eksternal terhadap dunia Islam, menyerukan kembalinya umat Islam kepada pemahaman Salafus Syalih, generasi pertama Islam. Ia mengkritik keras praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari tauhid murni, seperti pengultusan wali, tawasul melalui kuburan, pembangunan kubah-kubah megah di atas makam, perayaan keagamaan tanpa dasar syariat, seperti maulid, dan keyakinan terhadap karamah secara berlebihan. Dalam pandangannya, semua itu merupakan bentuk penyimpangan yang berpotensi merusak inti akidah Islam, tauhid. Pemikiran inilah yang menjadi fondasi intelektual bagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Sejak muda, ia sangat tergugah melihat masyarakat Arab pada zamannya terjerumus dalam praktik-praktik yang menurutnya lebih mirip budaya jahiliyah daripada ajaran Nabi Muhammad. Ia melihat masyarakatnya memuja orang saleh yang telah wafat, memohon pertolongan dari kuburan, menggantung jimat untuk perlindungan, dan mencampur-adukan ajaran Islam dengan tradisi mistik lokal. Baginya, itu semua bukan bentuk kecintaan terhadap agama, tapi justru kemunduran spiritual yang parah. Maka ia pun tampil sebagai reformis dengan misi tunggal, mengembalikan Islam kepada kemurnian akidah sebagaimana diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Tanpa tambahan, tanpa takwil berlebihan, dan tanpa kompromi terhadap bid'ah. Gerakannya bukan hanya berkutat pada mimbar dan kitab, tapi masuk ke ranah sosial dan politik. Ia menjalin aliansi strategis dengan Muhammad bin Saud, kepala suku berpengaruh dari Dir'iyah, sebuah kota kecil di wilayah Najd. Kesepakatan ini membentuk simbiosis antara kekuatan militer politik dan kekuatan agama. Dakwah Wahabi dan kekuasaan Saud berkelindan menjadi satu kekuatan revolusioner. Dari sinilah muncul sebuah model baru dalam sejarah Islam, negara yang dibangun di atas ideologi tajdid, pembaruan, dan purifikasi akidah. Gerakan ini menyerbu berbagai wilayah di Jazirah Arab dengan slogan tauhid dan semangat jihad melawan syirik. Masjid-masjid yang dianggap bid'ah dihancurkan. Kuburan wali-wali yang dikeramatkan diratakan. Segala bentuk praktek keagamaan yang tak punya dasar eksplisit dalam Quran dan Sunnah ditolak mentah-mentah. Tak sedikit yang melihat gerakan ini sebagai bentuk tajdid atau kebangkitan. Namun, banyak pula yang menganggapnya sebagai gerakan ekstrem yang kaku, literal, dan intoleran terhadap keragaman pemikiran Islam yang kaya. Wahabisme, sebutan yang sering dipakai oleh lawan-lawan ideologisnya, dianggap sebagai neo-khawarij modern oleh sebagian kalangan, karena kekerasannya dalam mengkafirkan sesama muslim yang tidak sejalan. Namun satu hal tak bisa disangkal. Gerakan ini telah mengubah wajah Arab Saudi dan kemudian menyebar ke banyak penjuru dunia Islam, terutama melalui pengaruh keuangan, pencetakan buku-buku dakwah, dan kontrol atas tempat paling suci dalam Islam, Makkah dan Madinah. Muhammad bin Abdul Wahhab wafat pada 17 Januari 2. Tapi warisan pemikirannya hidup dan terus diperdebatkan. Ada yang menganggapnya sebagai mujaddid abad ke-12 Hijriah, sang pembaharu Islam. Ada pula yang melihatnya sebagai biang dari semangat ekstremisme literal di era modern. Namun yang pasti, ia adalah sosok penting, yang pengaruhnya melampaui zaman, memecah dunia Islam menjadi dua kutub utama, antara mereka yang mengusung pemurnian dan mereka yang membela kekayaan tradisi. Muhammad bin Abdul Wahhab menyerukan sebuah misi besar, memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk penyimpangan yang menurutnya telah menyusup ke dalam keyakinan dan praktik umat. Ia memandang bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad telah tercemar oleh berbagai tradisi lokal, praktik mistik, dan kepercayaan khurafat yang berakar dari budaya jahiliyah dan pengaruh asing. Fokus utama dakwahnya adalah ajaran tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah tanpa perantara, tanpa penyembahan kepada wali, dan tanpa keyakinan terhadap kekuatan selain Allah, baik dari jimat, kuburan, atau benda-benda keramat. Ia menolak keras segala bentuk tawasul kepada orang mati, ziarah kubur yang berlebihan, perayaan maulid Nabi, perantaraan makhluk dalam doa, serta bentuk penghormatan yang dinilai telah melampaui batas syariat. Sebagai dasar argumen teologisnya, ia menulis kitab At-Tauhid,
sebuah karya singkat namun sangat berpengaruh. Kitab ini menyusun ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang menekankan keesaan Allah dan bahaya kesyirikan, disertai penjelasan dan contoh-contoh konkret dari praktik masyarakat kala itu, yang menurutnya telah tergelincir dari akidah murni. Dalam kitab At-Tauhid, ia tidak hanya membahas tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi lebih menekankan tauhid uluhiyah, menyembah Allah saja, dan menentang segala bentuk perantara dalam ibadah. Ia juga memperingatkan bahwa kesyirikan dapat muncul dalam bentuk-bentuk yang halus, seperti menggantungkan harapan kepada kuburan orang saleh, atau percaya bahwa seseorang memiliki kekuatan gaib setelah wafat. Kitab ini menjadi pilar utama dalam dakwah Wahabi dan dipelajari di berbagai pesantren dan sekolah agama yang berafiliasi dengan gerakan ini. Dengan pendekatan literal terhadap nash, teks suci, kitab At-Tauhid menjadi semacam manifesto ideologis bagi siapapun yang ingin menghidupkan kembali semangat Islam, murni menurut versi Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan banyak kritik. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai mazhab tradisional menilai bahwa pendekatan tersebut terlalu menyederhanakan masalah, mengabaikan maqasid syariah, tujuan syariat, serta cenderung memvonis orang lain sebagai sesat atau musyrik hanya karena perbedaan ekspresi ibadah yang sudah berlangsung selama berabad-abad dan memiliki landasan dalam tradisi ulama. Meskipun demikian, kitab At-Tauhid tetap menjadi karya sentral yang terus dicetak, diterjemahkan, dan disebarluaskan, khususnya oleh lembaga-lembaga pendidikan di Arab Saudi, sebagai bagian dari proyek dakwah global yang ingin menghidupkan kembali akidah menurut pemahaman salaf. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ulama dari wilayah Najd, Arab Tengah, yang pada awal abad ke-18 mulai merumuskan dakwah untuk membersihkan ajaran Islam dari apa yang ia anggap sebagai penyimpangan, syirik, bid'ah, khurafat, dan kultus individu, terutama dalam bentuk penghormatan terhadap makam, tawasul kepada orang saleh, dan tradisi keagamaan lokal yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Namun perjuangannya menghadapi banyak tantangan. Ia ditolak oleh banyak ulama lokal, ditentang oleh masyarakat yang telah terbiasa dengan ritual-ritual lama, dan dianggap membawa ajaran baru. Dalam konteks sosial politik saat itu, seorang ulama tidak akan dapat menyebarkan gagasannya secara luas tanpa adanya perlindungan kekuasaan. Disinilah titik balik penting terjadi dalam sejarah Islam modern. Pada tahun 1744, Muhammad bin Abdul Wahhab menjalin persekutuan dengan Muhammad bin Saud, kepala suku Dir'iyah, sebuah kota kecil namun strategis di wilayah Najd. Persekutuan ini bukan sekadar hubungan pribadi, tetapi merupakan kontrak ideologis dan politik yang sangat signifikan. Muhammad bin Abdul Wahhab menyodorkan gagasan dakwah tauhid yang keras dan murni sebagai landasan spiritual untuk membangun kekuasaan Islam yang sahih. Muhammad bin Saud, di sisi lain, melihat peluang untuk memperluas kekuasaan sukunya dengan membawa legitimasi agama yang kuat. Maka terjadilah pernikahan politik antara pedang dan dakwah. Kesepakatan mereka sangat jelas. Muhammad bin Abdul Wahhab tidak akan mencampuri urusan politik atau memperebutkan kekuasaan, sedangkan Muhammad bin Saud akan melindungi dan menyebarkan dakwah Wahabi. Maka dimulailah ekspedisi militer yang mereka sebut jihad untuk menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya dan memaksa masyarakat kembali kepada tauhid versi Wahabi. Dalam waktu beberapa tahun, kekuatan gabungan antara ideologi Wahabi dan kekuasaan Saudi mampu menguasai sebagian besar wilayah Najd dan menyerang Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah. Mereka menghancurkan bangunan-bangunan yang dianggap bid'ah, termasuk kubah dan makam para wali, serta memberlakukan hukum-hukum yang sangat ketat terhadap masyarakat. Inilah cikal bakal berdirinya negara Wahabi pertama yang menjadi fondasi bagi kemunculan kerajaan Arab Saudi modern. Dalam sejarah Islam kontemporer, tidak ada gerakan dakwah lain yang mampu memengaruhi geopolitik dunia Islam seperti aliansi Wahabi Saudi ini. Gerakan ini membentuk identitas baru dalam Islam. Islam yang keras, puritan, dan literal terhadap teks. Ia membentuk wajah Timur Tengah selama 2 abad terakhir, menyebar ke berbagai penjuru dunia melalui jaringan dakwah, pendidikan,
dan bantuan finansial, terutama setelah ditemukannya minyak di wilayah Saudi pada abad ke-20. Banyak ulama tradisional, baik dari mazhab Syafi'i, Maliki maupun Hanafi, mengkritik gerakan ini karena dianggap berlebihan dalam mengkafirkan, memusuhi tradisi Sufi, dan merusak warisan keilmuan Islam klasik. Tapi tak bisa dipungkiri, pengaruh Wahabi dan aliansi politiknya terus menjalar melalui negara, kekayaan, dan propaganda global. Inilah realitas yang tidak bisa diabaikan. Gerakan Wahabi bukan sekadar pemurnian akidah. Ia adalah proyek politik dan transformasi sosial yang besar yang dampaknya terasa hingga hari ini. Perjanjian antara Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud bukan sekadar kesepakatan biasa antara ulama dan penguasa. Ia merupakan titik balik penting dalam sejarah politik dan keagamaan dunia Islam, terutama di kawasan Jazirah Arab. Pada pertengahan abad ke-18, Najd merupakan wilayah yang terpecah-pecah, dihuni oleh suku-suku yang saling bersaing, dan dikuasai oleh praktik keagamaan yang oleh Abdul Wahhab dianggap telah menyimpang dari tauhid murni. Banyak masyarakat kala itu mengunjungi kuburan untuk tabarruk, mengambil berkah, memohon kepada wali, serta menjalankan ritual yang menurutnya bertentangan dengan ajaran Islam yang asli. Dalam konteks inilah Muhammad bin Abdul Wahhab mengajukan gagasan revolusioner. Islam harus dimurnikan dari semua unsur syirik, bid'ah, khurafat, dan budaya lokal yang telah mencampur adukan agama dengan adat. Namun gagasan ini tidak bisa berjalan tanpa kekuatan. Ia membutuhkan perlindungan dan kekuasaan untuk menyebarkan dakwahnya secara efektif dan luas. Pada tahun 1784, ia bertemu dengan Muhammad bin Saud, kepala suku Dir'iyah, sebuah kota kecil namun strategis di tengah Jazirah Arab. Keduanya menyepakati aliansi penting. Abdul Wahhab akan berdakwah, mengajarkan tauhid dan menolak semua bentuk penyimpangan agama, sementara Ibn Saud akan menyediakan kekuatan militer dan dukungan politik untuk menegakkan dakwah tersebut. Perjanjian ini menjadi fondasi terbentuknya apa yang dikenal sebagai negara Saudi pertama. Gerakan Wahabi mulai menyebar dengan cepat, bukan hanya lewat ceramah atau buku, tapi juga melalui penaklukan wilayah demi wilayah. Mereka menguasai desa, kota, dan bahkan pusat-pusat keagamaan penting seperti Mekkah dan Madinah. Siapapun yang tidak setuju dengan doktrin mereka, bahkan jika masih Muslim, bisa dianggap sebagai musyrik atau murtad. Pernikahan ideologis antara dakwah dan kekuasaan inilah yang menjadikan Wahabisme bukan hanya gerakan pemurnian agama, tapi juga gerakan politik militan. Dalam waktu singkat, mereka menantang kekuasaan Utsmani, memicu ketegangan dengan komunitas Muslim lainnya, dan menimbulkan perdebatan besar di dunia Islam mengenai makna tauhid, hukum jihad, dan batas-batas dakwah. Apa yang awalnya dimulai sebagai reformasi lokal di Najd, kemudian meluas menjadi kekuatan politik global ketika keturunan Muhammad bin Saud mendirikan kerajaan Arab Saudi modern pada tahun 1932. Hingga kini, warisan aliansi antara Abdul Wahhab dan Ibn Saud masih membentuk wajah kerajaan tersebut, menjadikan Wahabisme sebagai doktrin resmi negara. Menyatu dalam pendidikan, hukum, hingga ekspor dakwah ke seluruh dunia. Inilah titik api yang membelah sejarah dunia Islam. Sebuah pertemuan tak terduga di tengah padang pasir tandus Najd, antara dua tokoh berbeda dunia, tapi menyatu dalam ambisi besar. Satu mengangkat kitab, yang lain mengangkat pedang. Yang satu membakar ajaran lama, yang lain menaklukkan wilayah atas nama Tauhid Murni. Inilah kelahiran dinasti Saudi Wahabi. Bukan sekadar perjanjian politik, tapi fondasi bagi proyek ideologis yang akan mengguncang dunia Islam hingga hari ini. Tahun 1744, di oasis kecil Dir'iyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama dari Najd yang menyerukan reformasi total atas ajaran Islam, mendatangi Muhammad bin Saud, pemimpin suku kuat yang tengah mencari alasan religius untuk memperluas kekuasaan. Keduanya berbeda latar, tapi memiliki kepentingan yang saling menguntungkan. Muhammad bin Abdul Wahhab meyakini bahwa dunia Islam telah terjerumus dalam syirik, bid'ah, dan penghormatan berlebih terhadap makam serta wali. Ia ingin kembali ke Islam asli, versi yang menurutnya bersih dari segala bentuk kultus, ziarah, dan taklid buta. Tapi untuk mengubah wajah Arab, ia butuh lebih dari khutbah. Ia butuh pasukan. Di sisi lain,
Muhammad bin Saud melihat peluang emas. Dengan membawa misi pemurnian Islam, ekspansi militernya tidak lagi sekadar ambisi duniawi, tapi bisa dibungkus sebagai jihad. Maka mereka sepakat dalam fakta bersejarah. Kau berdakwah, aku perangi musuh-musuhmu. Dan dari kesepakatan itulah lahir negara berbasis ideologi. Yang pertama di dunia Islam modern. Sebuah kerajaan kecil yang membawa panji tauhid dengan cara yang keras, menghancurkan makam para wali, membakar tempat-tempat ziarah, memaksa masyarakat tunduk pada satu pemahaman tunggal tentang Islam. Tak sedikit darah tertumpah dengan dalih menyucikan agama dari penyimpangan. Gerakan ini bukan hanya dakwah. Ia menjadi mesin revolusi agama, alat perluasan wilayah dan ideologi kekuasaan. Negara Saudi pertama pun berdiri, kecil tapi keras kepala. Tak lama kemudian, ia dianggap ancaman oleh kekhalifahan Utsmani yang melihat gerakan Wahabi sebagai bid'ah sekaligus pemberontakan. Tahun 1818, kekuatan ini dihancurkan oleh pasukan Muhammad Ali dari Mesir. Tapi sejarah tidak berakhir di situ. Abu dari kekalahan itu justru membara diam-diam. Pada awal abad ke-20, keturunan Muhammad bin Saud bangkit kembali. Kali ini lebih cerdik, lebih diplomatis, dan bersenjata minyak. Di bawah kepemimpinan Abdulaziz Al-Saud, lahirlah Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932, dan paham Wahabi pun dijadikan fondasi keagamaan resmi kerajaan. Sejak itu, dua nama tak pernah dipisahkan, Wahabi dan Saudi. Seperti dua sisi mata uang, satu menggenggam kuasa spiritual, satu menggenggam tahta duniawi. Dalam dekade-dekade selanjutnya, dengan kekayaan minyak dan pengaruh global, Wahabi menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui literatur, lembaga dakwah, Universitas Islam Internasional, dan pendanaan masjid-masjid. Tapi warisan ini bukan tanpa luka. Pujian dan kontroversi, pengaruh dan penolakan berkumpul dalam satu nama. Dinasti Saudi Wahabi. Sebuah warisan yang terus dibicarakan, dipuji oleh sebagian, ditentang oleh banyak lainnya. Sejak awal kemunculannya, gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab mendapat reaksi keras dari kalangan ulama besar dunia Islam. Mereka bukan hanya tidak setuju secara teologis, tetapi juga mengkhawatirkan dampak sosial dan politik yang ditimbulkan dari ajaran-ajaran yang dianggap ekstrim dan tidak mewakili prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari wilayah Hijaz, yang menjadi pusat ilmu dan spiritualitas umat Islam selama berabad-abad, para ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah, menulis kitab khusus berjudul Fitnatul Wahhabiyah untuk membantah penyimpangan ajaran Wahabi. Ia menuduh gerakan ini terlalu mudah mengkafirkan umat Islam yang melakukan amalan seperti tawassul, tabarruk, ziarah kubur, dan menghormati para wali Allah. Menurutnya, itu semua adalah amalan sah yang berakar dari tradisi para salaf dan tidak bisa secara gegabah disebut syirik. Di Yaman, negeri para ulama dan ahli hadis, para tokoh seperti Imam Al-Kaukabani dan Al-Syaukani juga menulis bantahan terhadap sikap keras dan tudingan sesat yang dilontarkan Wahabi kepada mayoritas umat Islam. Bahkan banyak dari mereka menilai bahwa Wahabi hanya menghidupkan semangat Khawarij lama dengan wajah baru, membawa panji tauhid tetapi dengan metode pemaksaan dan pemecah belah umat. Sementara itu di Mesir, pusat peradaban Islam dan rumah dari Al-Azhar, para ulama seperti Syekh Mahmud Shaltut dan generasi penerusnya menegaskan bahwa Islam yang hanif dan rahmatan lil alamin tidak pernah menganjurkan umatnya untuk saling mencela atau memvonis sesat karena perbedaan mazhab. Mereka mengkritik keras upaya Wahabi yang mencoba menyeragamkan pemikiran dan membungkam perbedaan dengan dalih purifikasi akidah. Bagi mereka, keberagaman dalam mazhab, pendekatan tasawuf, dan tradisi keilmuan adalah bagian dari kekayaan umat, bukan kesesatan. Di Afrika Utara, seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia, gerakan Wahabi ditolak mentah-mentah oleh para ulama Maliki. Mereka melihat Wahabi sebagai bahaya yang menggerogoti akar-akar tasawuf, menghina ulama terdahulu, dan menghapus nilai-nilai kearifan lokal Islam. Di sana, ziarah ke makam wali, zikir berjamaah, dan mencintai Rasulullah lewat maulid adalah tradisi suci yang tak bisa diganti dengan tafsir kaku ala Wahabi.
Mereka menganggap Wahabi bukan sebagai gerakan ilmu, tapi gerakan ideologi tertutup yang mencederai ukhuwah dan tradisi Islam yang toleran. Reaksi ini tidak hanya bersifat lisan atau tulisan. Banyak wilayah yang menolak masuknya pengaruh Wahabi ke dalam madrasah-madrasah dan masjid-masjid mereka. Gerakan ini dianggap membawa kekerasan, karena dalam sejarahnya, Wahabi menyebarkan pahamnya lewat kerja sama militer dengan kekuasaan. Ulama yang menentang Wahabi di beberapa tempat bahkan harus menghadapi tekanan, pengasingan, atau pembungkaman. Namun mereka tetap berdiri kokoh membela warisan ulama salaf yang rahmah, tawazun, dan penuh hikmah. Karena itulah, dalam banyak catatan sejarah Islam modern, para cendekiawan menyimpulkan bahwa Wahabi bukanlah representasi keseluruhan umat Islam. Ia adalah reaksi historis terhadap penyimpangan, tetapi berkembang menjadi ideologi yang mengklaim kemurnian dengan mengorbankan toleransi dan persatuan. Disebut Khawarij modern, karena gerakan Wahabi oleh banyak ulama tradisional disebut sebagai Khawarij modern, bukan tanpa alasan. Sebutan ini muncul karena adanya kemiripan yang sangat mencolok antara pola pikir, metode dakwah, dan konsekuensi sosial politik yang ditimbulkan antara kaum Khawarij zaman dulu dengan kelompok Wahabi di era modern. Khawarij di masa sahabat terkenal karena sikap ekstrim dalam memahami agama, terutama dalam soal takfir, menganggap kafir orang Islam lain, dan mudah menghalalkan darah sesama Muslim yang dianggap menyimpang. Hal ini pula yang ditampilkan oleh sebagian pengikut Wahabi dalam dakwah mereka, terutama generasi awal yang berada di bawah naungan kekuasaan dinasti Saud. Mereka mengkafirkan umat Islam yang melakukan ziarah kubur, membaca salawat berlebihan, menggunakan wasilah, atau sekadar menghormati para wali dan ulama dengan doa. Bahkan dalam sejarahnya, kelompok Wahabi bersama pasukan Ibnu Saud pernah menyerang kota-kota suci seperti Karbala dan Taif, serta membantai kaum muslimin yang dianggap musyrik hanya karena perbedaan praktik ibadah. Banyak ulama saat itu menulis bahwa Wahabi membawa pedang kepada umat, bukan ilmu kepada hati. Mereka tidak hanya mengingkari amalan-amalan yang hidup di tengah masyarakat muslim, tapi juga menyebut semua amalan tersebut sebagai bentuk kesyirikan besar, seolah-olah seluruh dunia Islam berada dalam kekafiran, kecuali kelompok mereka sendiri. Inilah semangat takfir yang serupa dengan kaum Khawarij, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat hanya karena keputusan tahkim. Bukan hanya dalam teori, dalam praktik sosial politik pun, Wahabi membentuk negara berdasarkan penafsiran sempit terhadap tauhid uluhiyah. Mereka menolak tradisi mazhab, mendiskreditkan tasawuf, dan seringkali menutup ruang dialog antar umat Islam. Dalam kondisi tertentu, sebagian pengikutnya bahkan menyebarkan pandangan keras terhadap sesama Muslim dan memecah belah umat dengan narasi "hanya kami yang selamat". Ulama seperti Syekh Zaini Dahlan, Syekh Yusuf Al-Nabhani, dan Syekh Ahmad Al-Marzuki secara terang-terangan menyebut Wahabi sebagai Khawarij di akhir zaman. Mereka bukanlah sekadar pembaharu, mujaddid, tapi lebih condong pada gerakan pemecah umat dengan bendera tauhid yang mereka monopoli. Sebutan ini semakin kuat karena setelah Wahabi menyebar lewat bantuan politik dan kekuatan minyak, banyak kelompok radikal modern muncul dengan semangat yang sama. Mudah mengkafirkan, membid'ahkan, mengharamkan segala sesuatu di luar pemahaman literal mereka, dan memerangi kaum muslimin yang berbeda mazhab. Inilah sebab mengapa banyak pengamat menyebut Wahabi sebagai neo-Khawarij yang berbahaya, bukan karena jumlahnya, tapi karena efek ideologinya yang menghancurkan persatuan umat. Salah satu ciri utama yang menjadi kritik tajam terhadap gerakan Wahabi adalah kecenderungan sebagian tokohnya dalam mengkafirkan sesama Muslim yang tidak sepemahaman dengan mereka. Konsep takfir, pengkafiran ini bukanlah hal ringan dalam Islam. Ia adalah persoalan akidah besar yang harus ditangani dengan hati-hati, ilmu mendalam, dan pertimbangan syar'i yang matang. Namun dalam sejarah Wahabiyah, istilah kafir seringkali digunakan dengan mudah, bahkan terhadap mayoritas kaum muslimin. Praktik ini berangkat dari pemahaman eksklusif terhadap konsep tauhid. Mereka membagi tauhid menjadi 3 bagian: tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Lalu, dengan tafsiran sempit, mereka menyatakan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan seperti tawasul, memohon kepada Allah melalui wasilah orang saleh,
tabarruk, mengambil berkah dari peninggalan orang alim, atau ziarah kubur dengan niat mendoakan, dianggap telah jatuh dalam syirik akbar. Padahal amalan-amalan ini sudah menjadi tradisi ribuan ulama ahlus sunnah wal jamaah dan tidak pernah dianggap kufur. Lebih dari itu, sebagian mereka tidak hanya menyebut amalan tersebut sebagai bid'ah, tapi juga sebagai kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Inilah yang membuat para ulama besar dari berbagai belahan dunia, seperti Al-Azhar Mesir, Hadramaut Yaman, dan Mekkah Madinah pada zamannya, bereaksi keras. Mereka menulis puluhan kitab bantahan terhadap fatwa-fatwa Wahabi yang sembrono dalam mengkafirkan umat Islam. Contohnya, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekkah abad ke-19, menulis bahwa para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengkafirkan orang-orang Islam hanya karena melakukan amalan seperti membaca maulid Nabi, tahlilan, atau berdoa di sisi makam ulama. Bahkan beliau mencatat bahwa mereka pernah mengkafirkan orang-orang yang menyebut dirinya Sunni karena dianggap tidak sesuai dengan paham mereka. Bahaya dari sikap ini sangat besar, karena begitu takfir dijadikan alat, maka darah pun dianggap halal. Dalam sejarah, gerakan Wahabi pernah menyerang kota-kota Muslim seperti Karbala dan Thaif dan membunuh penduduknya dengan dalih mereka musyrik. Padahal mereka semua adalah kaum muslimin yang mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, puasa, dan menjalankan syariat Islam. Sikap semacam ini bukan warisan dari Rasulullah atau para sahabat, melainkan cermin dari pemikiran Khawarij zaman dahulu yang juga mudah mengkafirkan kaum muslimin. Rasulullah telah bersabda, "Jika seseorang berkata kepada saudaranya, sesama muslim, 'Wahai kafir,' maka ucapannya itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya." HR, Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, mengkafirkan muslim lain tanpa hak adalah dosa besar dan bisa berbalik membahayakan pelakunya sendiri. Gerakan Islam manapun yang menjadikan takfir sebagai senjata ideologi, pada akhirnya akan terjerumus dalam kehancuran, perpecahan, dan kebencian dalam tubuh umat Islam sendiri. Salah satu ciri utama dari gerakan Wahabi adalah penolakan keras terhadap praktik-praktik yang dianggap telah lama menjadi bagian dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti tawassul, memohon kepada Allah melalui perantara orang saleh, dan ziarah kubur, mengunjungi makam para wali, ulama, dan orang-orang syaleh. Dalam pandangan Wahabi, praktik tawassul dianggap sebagai bentuk syirik, karena menurut mereka, seseorang hanya boleh berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Mereka mengutip ayat, "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan." Qisas Al-Fatihah 5. Namun, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membolehkan tawassul selama tidak meyakini bahwa selain Allah memiliki kuasa mutlak dalam mengabulkan doa. Tawassul bukan memohon kepada makhluk, melainkan menjadikan amal saleh atau sosok yang dekat dengan Allah sebagai perantara doa. Ini berdasarkan dalil-dalil dari hadits dan praktik para sahabat. Bahkan dalam satu hadits syahih riwayat Bukhari, seorang sahabat buta datang kepada Nabi dan memohon doa agar matanya sembuh. Nabi tidak menolak, bahkan mengajarkan doa khusus dengan redaksi tawassul kepada beliau sendiri. Begitu pula dengan ziarah kubur. Wahabi memandangnya sebagai sarana kesesatan karena bisa mengarah pada pemujaan kuburan. Mereka bahkan pernah menghancurkan banyak makam bersejarah di Hijaz, termasuk makam keluarga Nabi dan sahabat. Padahal Rasulullah sendiri bersabda, "Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah karena ziarah itu mengingatkan akan akhirat." HR Muslim. Mayoritas ulama sepakat bahwa ziarah kubur adalah sunnah, bahkan dianjurkan, terutama untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang telah wafat. Adapun jika ada penyimpangan dalam praktiknya, seperti meminta langsung kepada orang mati atau melakukan ritual yang tidak diajarkan syariat, maka hal itu yang diluruskan, bukan melarang total ziarahnya. Larangan terhadap tawassul dan ziarah kubur oleh Wahabi akhirnya membuat mereka ditolak di banyak tempat. Ulama-ulama besar dari Al-Azhar, Hadramaut, Maghrib, India, dan Nusantara menulis bantahan tegas. Mereka menegaskan bahwa ajaran seperti ini mencabut akar-akar kasih sayang dalam tradisi Islam dan memutus hubungan spiritual antara umat dengan warisan keilmuan dan ruhani para ulama dan salihin terdahulu.
Alih-alih memperkuat tauhid, pelarangan seperti ini justru membuat umat menjauh dari kelembutan Islam, mengeringkan sisi batin agama, dan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Islam adalah agama yang menggabungkan antara syariat dan ruhaniyah, antara hukum dan cinta. Menjaga keseimbangan inilah yang dijaga oleh Ahlus Sunnah, bukan ekstrim menolak atau berlebihan. Gerakan Wahabi tak bisa dilepaskan dari kontroversi panjang yang membayanginya sejak awal kemunculannya. Di balik klaim pemurnian tauhid dan ajakan kembali kepada Islam murni, tersimpan dugaan kelam bahwa gerakan ini sejak awal dimanfaatkan, bahkan mungkin direkayasa secara sengaja oleh kekuatan kolonial, khususnya Inggris Raya, demi memecah belah dunia Islam dari dalam. Pada abad ke-18, Inggris tengah memperluas kekuasaannya ke kawasan Timur Tengah dan Asia. Dalam misi kolonialnya, mereka menyadari bahwa kekuatan terbesar umat Islam bukan hanya persenjataan atau jumlah penduduk, tapi kesatuan spiritual dan politik, terutama dalam bentuk khilafah Islamiyah Utsmaniyah. Maka muncullah strategi klasik, pecah belah dan kuasai, divide et impera. Dalam konteks inilah muncul nama Hamfer, seorang agen rahasia Inggris yang disebut-sebut dalam dokumen kontroversial berjudul Memoirs of Mr. Hamfer, Confessions of a British Spy. Dalam buku ini, Hamfer mengaku dikirim ke negeri-negeri Islam untuk menyusup ke kalangan ulama, menanam benih perpecahan, dan mendorong lahirnya gerakan Islam baru yang kelihatan Islami tapi sebenarnya menghancurkan Islam dari dalam. Menurut pengakuan tersebut, Hamfer bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, sekarang Arab Saudi Tengah. Ia menyebut Wahhab sebagai pemuda cerdas, bersemangat, dan mudah dipengaruhi. Hamfer mengklaim mendorong Wahhab untuk mengembangkan pemikiran bahwa umat Islam telah menyimpang jauh dari tauhid dan harus dibersihkan, bahkan jika itu berarti memerangi sesama Muslim. Meskipun banyak ulama Wahabi menolak dokumen ini sebagai propaganda, tuduhan kolusi dengan Inggris bukan sekadar teori konspirasi. Dokumen-dokumen kolonial Inggris yang telah terungkap menunjukkan bahwa pada awal abad ke-20, Inggris secara terang-terangan mendukung keluarga Saud, sekutu Wahabi, dalam perebutan wilayah Hijaz dan penghancuran pengaruh Utsmani di Jazirah Arab. Puncaknya terjadi pada Perjanjian Darin, 1915, di mana Inggris secara resmi mengakui dan mendukung kekuasaan keluarga Saud. Sebagai imbalan, keluarga Saud bersumpah akan bekerja sama dengan Inggris untuk menghancurkan pengaruh khilafah dan menjauhi segala bentuk persatuan Islam internasional. Lebih mencurigakan lagi, ketika dinasti Saud dan pasukan Wahabi menaklukkan kota-kota suci seperti Makkah dan Madinah, mereka justru menghancurkan makam sahabat, ulama, dan keturunan Nabi, namun tak menyentuh konsulat Inggris atau aset-aset kolonial. Sementara itu, umat Islam yang mengamalkan tasawuf, tawassul, dan tradisi mazhab malah dituduh musyrik dan dibunuh. Ulama besar dari Makkah, Yaman, Mesir, dan Afrika Utara, seperti Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i di Makkah, mengutuk keras Wahabi sebagai fitnah terbesar akhir zaman, bahkan menyebutnya sebagai khawarij gaya baru. Dalam kitabnya Fitnatul Wahhabiyah, ia menuliskan bahwa gerakan ini memerangi umat Islam lebih keras daripada memerangi penjajah. Dari situlah lahir anggapan, apakah gerakan ini betul-betul dakwah tauhid atau alat kolonial yang dibungkus agama? Sejak saat itu, Wahabi tumbuh seiring dengan dukungan kekuasaan, terutama setelah terbentuknya kerajaan Arab Saudi modern, yang terus mengampanyekan pemahaman Wahabi sebagai standar tunggal Islam, seraya meminggirkan warisan mazhab 4, tasawuf, dan khazanah ulama klasik. Bagi sebagian besar umat Islam, terutama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi bukanlah gerakan pemurnian, melainkan gerakan reduksi agama, menghapus dimensi spiritual, memutlakkan penafsiran tunggal, dan membuka ruang kekerasan atas nama akidah. Dan yang paling tragis, ketika umat Islam terpecah, terpecik, dan saling mengkafirkan, siapa yang diuntungkan? Bukan Islam, tapi mereka yang sejak awal memang ingin dunia Islam hancur dari dalam. Salah satu dampak paling meresahkan dari dakwah Wahabi adalah terputusnya ikatan spiritual dan kecintaan historis umat Islam terhadap Ahlul Bait Nabi,
yakni keluarga mulia Rasulullah yang selama berabad-abad menjadi simbol kesucian, keteladanan, dan cinta sejati kepada Islam. Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai Ahlul Bait adalah bagian dari iman. Para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal menjunjung tinggi kedudukan mereka. Bahkan, banyak tarekat tasawuf dan silsilah sanad keilmuan Islam klasik bertumpu pada hubungan ruhani dan keilmuan dengan keturunan Nabi. Namun, dalam kerangka berpikir Wahabi yang sangat literalis dan skripturalis, konsep mencintai Ahlul Bait dianggap mudah tergelincir ke dalam ghulu, berlebih-lebihan. Banyak ekspresi cinta umat Islam, seperti membaca sholawat, berziarah ke makam keluarga Nabi, atau mengutip hikmah para keturunan Rasulullah, justru dituduh sebagai syirik, bid'ah, bahkan pengkultusan. Akibatnya, generasi muda Islam yang terpapar dakwah Wahabi cenderung memandang sinis terhadap tokoh-tokoh suci dalam sejarah Islam, terutama para imam dari kalangan Ahlul Bait seperti Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ja'far Asy-Syadiq, hingga tokoh-tokoh yang dihormati seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidah Zainab. Tak hanya itu, ulama tradisional seperti para mufti Syafi'iyah, ulama pesantren, para imam sufi, dan pemegang sanad keilmuan klasik turut direndahkan. Mereka dianggap terlalu banyak berkhayal, terlalu mengkultuskan kuburan, atau terlalu filosofis. Akibatnya, generasi Wahabi lebih mudah mencurigai ulama daripada menghormatinya, dan lebih dekat pada fatwa kelompok daripada wasiat para salaf. Lebih parah lagi, banyak situs bersejarah dan makam para Ahlul Bait dihancurkan secara sistematis di Hijaz, terutama di Makkah dan Madinah, atas nama Tauhid. Padahal tempat-tempat tersebut adalah saksi sejarah perjuangan Islam dan kecintaan umat terhadap keluarga Nabi. Yang hilang bukan hanya bangunan, tapi juga ikatan batin umat dengan ruh Islam itu sendiri. Gerakan Wahabi tidak hanya sekadar gerakan pemurnian tauhid seperti yang sering diklaim oleh para pengikutnya, tetapi juga merupakan sebuah arus ideologis yang secara sadar atau tidak telah mengubah wajah Islam dari agama rahmat dan kearifan menjadi citra kekerasan dan konfrontasi. Wahabi menolak ziarah kubur, mengharamkan tawassul, mencela maulid Nabi, dan menolak keberagaman mazhab. Mereka membid'ahkan amalan-amalan yang telah menjadi bagian dari warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah selama berabad-abad. Bahkan kecintaan terhadap Ahlul Bait yang menjadi ciri khas umat Islam dari timur sampai barat dicurigai sebagai bentuk kesyirikan. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah gerakan ini menyebarkan ajaran yang justru menguntungkan musuh-musuh Islam. Banyak tokoh Muslim, sejarawan, hingga peneliti Barat mengakui bahwa dalam peta politik kolonial, Wahabi sangat berguna untuk merusak fondasi persatuan umat Islam. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian para pengamat. Ketika umat Islam sedang dijajah oleh Eropa, Wahabi sibuk mengkafirkan sesama Muslim. Ketika para ulama menyerukan jihad melawan kolonialisme, Wahabi justru menyerukan jihad terhadap makam wali-wali Allah. Ketika khilafah Islam Utsmani menjadi simbol persatuan dunia Islam, Wahabi menyebutnya sebagai bid'ah dan tasyabbuh kepada Barat. Bahkan dalam arsip kolonial Inggris abad ke-18, terdapat banyak catatan yang menunjukkan bahwa Inggris memandang Wahabi sebagai kekuatan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk melemahkan khilafah dan tradisi Islam Timur Tengah. Dalam beberapa dokumen disebut bahwa pendukung gerakan Wahabi memberikan jalan masuk bagi Inggris untuk merancang tatanan baru di wilayah Arab. Bahkan di abad ke-20, ideologi Wahabi menjadi alat legitimasi bagi rezim-rezim otoriter yang mendapat dukungan dari kekuatan Barat. Ketika dunia Islam berbicara tentang keadilan sosial, anti penjajahan, dan solidaritas umat, Wahabi justru berbicara soal larangan membaca doa bersama atau haramnya mengucapkan salam kepada non-Muslim, mengalihkan perhatian umat dari perjuangan yang lebih besar. Inilah yang disebut oleh banyak ulama sebagai Islam tanpa ruh, keras dalam hukum, sempit dalam pemahaman, dan miskin dalam kasih sayang. Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad adalah Islam yang tegas dalam tauhid, tapi lembut dalam akhlak. Islam yang menggabungkan antara dalil dan hikmah, antara syariat dan rahmah, antara akidah dan cinta. Namun versi Islam yang dibawa oleh Wahabi
justru terlepas dari hikmah, jauh dari kelembutan, dan berbahaya dalam penafsiran. Ia memproduksi Muslim yang mudah mencela, ringan mengkafirkan, dan terburu-buru dalam memvonis. Akhirnya, ia menjadi mesin pembelah umat, bukan pemersatu. Maka tak heran bila banyak ulama menyebut, Wahabi bukan sekadar gerakan teologis. Ia adalah proyek politik yang lahir dari pangkuan kolonialisme dan tumbuh di bawah bayang-bayang senjata. Memoirs of Mr. Hamper, meskipun secara akademik diragukan keasliannya, tetap menjadi dokumen yang sangat berpengaruh dalam teori konspirasi seputar asal-usul gerakan Wahabi. Ia sering disebut dalam diskusi-diskusi yang membahas keterlibatan asing dalam rekayasa ideologi di dunia Islam. Dikatakan bahwa dokumen ini merupakan pengakuan pribadi seorang mata-mata Inggris bernama Hamper, yang dikirim oleh pemerintah kolonial Inggris ke Kekhilafahan Utsmaniyah untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Dalam buku itu, Hamper menyatakan bahwa ia adalah bagian dari proyek rahasia Inggris untuk melemahkan umat Islam. Strategi mereka disebut tidak lagi dengan perang senjata semata, tetapi melalui perang pemikiran dan infiltrasi ke dalam keagamaan umat Islam. Ia mengklaim bahwa tugasnya adalah menemukan orang yang bisa dijadikan alat untuk menyebarkan ideologi Islam murni versi Inggris, yaitu Islam yang menghancurkan cinta kepada Ahlul Bait, membenci ziarah kubur, memusuhi tarekat dan ulama tradisional, dan menghalalkan kekerasan terhadap sesama Muslim atas nama pemurnian tauhid. Dalam memoir itu, dikisahkan pula bahwa ia menemukan tokoh muda bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang diklaim memiliki semangat besar namun kurang pemahaman komprehensif. Hamper disebut berhasil memanipulasi dan mendampingi Abdul Wahhab agar mengembangkan paham ekstrem yang sesuai dengan misi Inggris. Bahkan disebut bahwa Hamper dan timnya membantu mencarikan sekutu politik lokal, yaitu keluarga Saud, yang kemudian menjadi cikal bakal aliansi Wahabi Saud yang membentuk dasar berdirinya negara Saudi modern. Namun, para sejarawan sepakat bahwa dokumen ini tidak memenuhi syarat validitas historis. Tidak ditemukan catatan resmi di arsip Inggris tentang tokoh bernama Hamper. Bahasa dan istilah yang digunakan dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan dokumen abad ke-18. Pertama kali beredar secara luas justru pada abad ke-20, khususnya melalui penerbitan di Iran dan negara-negara Syiah. Meski demikian, Memoirs of Mr. Hamper bukan sepenuhnya diabaikan begitu saja oleh publik Muslim. Sebab, isi dokumen tersebut mencerminkan kekhawatiran real sebagian besar umat Islam terhadap munculnya sekte-sekte yang mengkafirkan mayoritas umat, melarang tradisi Islam turun-temurun seperti maulid, tawasul, ziarah, dan mencintai Ahlul Bait, merusak jaringan ulama tradisional, melegitimasi kekuasaan dengan dalih tauhid semata, sembari menjauhkan masyarakat dari ruh ihsan, akhlak, dan kasih sayang Islam. Bahkan sebagian pengamat menyatakan, meskipun Hamper mungkin tokoh fiktif, tapi agenda yang dikisahkannya sangat nyata dalam sejarah dunia Islam abad ke-19 dan 20. Maka tak heran, dokumen ini tetap menjadi bacaan penting dalam diskusi-diskusi politik Islam dan konspirasi kolonial, bukan karena keabsahan sumbernya, tapi karena ia menggambarkan kenyataan yang dialami dunia Islam, bahwa banyak ideologi keras tumbuh bukan secara alami, tapi karena rekayasa dan kepentingan global. Beberapa sejarawan dan tokoh oposisi Wahabi, terutama dari kalangan Syiah, Sufi tradisionalis, dan sebagian Sunni moderat, meyakini bahwa gerakan Wahabi bukanlah gerakan murni keislaman, melainkan sebuah proyek politik terselubung. Mereka menyebut Wahabi sebagai kuda Troya yang dimasukkan ke tubuh umat Islam untuk merobek kesatuan dari dalam. Di antara sumber-sumber yang sering dijadikan rujukan adalah Memoirs of Mr. Hamper, sebuah dokumen yang dikenal luas di Timur Tengah meskipun keasliannya diperdebatkan. Dalam memoir ini, Hamper disebut sebagai agen intelijen Inggris yang menyamar di dunia Islam dan berhasil mempengaruhi Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada pula kitab Lillahi Thumma Litar'akh, karya Sayyid Hussein Al-Musawi, seorang mantan ulama Wahabi yang kembali ke mazhab Syiah. Ia menuliskan secara detail dugaan keterlibatan Inggris dalam membentuk ideologi Wahabi. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Allamah Amini menggambarkan Wahabi sebagai gerakan yang memusuhi Ahlul Bait dan warisan spiritual Islam yang lembut.
Mengapa Wahabi dianggap proyek kolonial? Karena terdapat pola-pola yang dianggap mencurigakan oleh para pengkritiknya. Wahabi memerangi umat Islam sendiri lebih keras daripada penjajah. Mereka menganggap kaum Syiah, Sufi, bahkan Sunni tradisional sebagai musuh utama. Namun tidak terdengar lantang dalam memerangi kolonialisme Eropa yang saat itu sedang menjajah negeri-negeri Muslim. Perjanjian antara Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud menjadi titik penting. Dakwah Wahabi menjadi senjata ideologi, sedangkan kekuatan militer Saud menjadi alat ekspansi politik. Bersama-sama mereka menyerbu kota-kota Muslim seperti Karbala dan Taif, menghancurkan situs-situs sejarah Islam, dan melabeli banyak amalan warisan Islam sebagai syirik. Dukungan diam-diam dari Inggris juga menjadi sorotan. Dalam masa awal berdirinya Kerajaan Saudi modern, catatan sejarah kolonial menunjukkan bahwa Inggris sangat aktif dalam mendukung kekuatan lokal yang bisa memecah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Wahabi dianggap sebagai kekuatan yang cocok untuk melemahkan dominasi Utsmani di Jazirah Arab. Arsip Dewan India Timur dan laporan intelijen Inggris menyebut, Wahabi sebagai sekutu potensial untuk memecah kekuatan Islam global. Menurut para pengkritiknya, Wahabi adalah Islam versi kolonial, keras ke dalam tapi lembek keluar. Mereka menghancurkan kubah wali dan makam sahabat, namun membiarkan tentara kafir menduduki tanah Islam. Dampaknya sangat terasa bagi dunia Islam. Banyak ziarah dan tradisi spiritual yang selama berabad-abad menjadi bagian dari pendidikan, dan kasih sayang Islam dianggap bid'ah dan syirik. Tradisi sanat, keilmuan klasik, tasawuf, dan adab dilabeli sesat. Umat Islam pun terpecah, saling mencurigai, dan kehilangan keseimbangan antara ilmu dan ruhaniyah. Namun penting untuk disampaikan bahwa tidak semua pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab hari ini ekstrim atau suka mengkafirkan. Ada di antara mereka yang tetap menjunjung ilmu, dakwah lembut, dan cinta Quran dan Sunnah. Tetapi penggunaan ajaran ini oleh kekuatan politik dan kolonial untuk agenda tertentu tidak bisa diabaikan dalam telaah sejarah Islam modern. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Islam turun dengan kasih sayang, tapi Wahabi awal bangkit dengan pedang. Mereka mengusung panji tauhid, namun dalam praktiknya, darah sesama Muslim pun tak luput ditumpahkan atas nama tauhid. Tidak ada bukti yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik bahwa gerakan Wahabi adalah hasil rekayasa langsung dari kaum Yahudi, Zionis, atau agen rahasia Inggris. Tuduhan semacam ini memang sering beredar dalam literatur polemis, terutama di kalangan penentang Wahabi dari golongan Syiah, Sufi, maupun kelompok tradisionalis. Namun jika ditelusuri secara ilmiah, mayoritas tuduhan tersebut tidak dibangun di atas fondasi sejarah yang kuat, dan hanya bersandar pada narasi-narasi kontroversial yang sulit diverifikasi. Salah satu sumber yang paling sering dikutip untuk mendukung klaim itu adalah dokumen berjudul Memoirs of Mr. Hamfer, yang mengisahkan tentang agen Inggris yang menyusup ke dunia Islam dan merekrut Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membuat sekte baru demi melemahkan Islam dari dalam. Namun hampir semua peneliti sejarah sepakat bahwa dokumen ini penuh rekayasa. Tidak ada bukti bahwa tokoh bernama Hamfer benar-benar ada. Banyak yang menyebutnya sebagai karya fiksi politik yang digunakan untuk membentuk opini negatif terhadap Wahabi, khususnya dalam konteks pertarungan wacana antara Sunni tradisional, Sufi, dan kelompok pembaru. Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri lahir dan berkembang dalam lingkungan masyarakat Najd, yang saat itu syarat dengan praktik-praktik seperti penyembahan kubur, permintaan berkah kepada orang mati, dan ritual-ritual yang oleh sebagian ulama dianggap menyimpang dari kemurnian tauhid. Dari sinilah muncul seruan dakwahnya untuk kembali kepada ajaran Islam yang dianggapnya murni, yaitu ajaran Rasulullah dan para sahabat, sebagaimana dipahami oleh generasi awal Islam. Yang membuat gerakan Wahabi menjadi sangat berpengaruh adalah persekutuannya dengan Muhammad bin Saud, penguasa lokal Najd. Koalisi ini menyatukan semangat keagamaan dan kekuatan militer politik. Dakwah Wahabi tidak hanya menjadi gerakan pemurnian akidah, tetapi juga gerakan politik yang ekspansif, yang kemudian menjadi fondasi awal berdirinya Kerajaan Saudi. Dukungan Inggris terhadap dinasti Saud, khususnya selama runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah dan Perang Dunia I, memang terekam dalam arsip-arsip kolonial. Namun perlu ditegaskan, dukungan itu lebih berkaitan dengan pertimbangan geopolitik dan strategi imperialisme,
bukan karena Inggris menciptakan Wahabisme. Seperti halnya Barat seringkali mendukung kelompok atau tokoh Islam tertentu demi kepentingan regional, bukan karena sepakat dengan ajarannya. Narasi bahwa Wahabi adalah produk Yahudi atau Zionis justru kerap digunakan oleh lawan-lawan politik untuk mendelegitimasi gerakan ini secara mutlak. Namun dalam kajian sejarah yang sehat, perlu dibedakan antara kritik terhadap pemikiran dan strategi dakwah Wahabi, yang memang menuai kontroversi luas, dengan tuduhan konspiratif yang tidak berdasar. Yang menarik, meskipun Wahabi menolak fanatisme terhadap mazhab, dalam praktiknya ia justru berkembang menjadi mazhab tersendiri yang sangat rigid dan literal dalam penafsiran. Dakwahnya kemudian menyebar secara luas ke seluruh dunia Islam melalui kekuatan finansial kerajaan Saudi pasca penemuan minyak. Melalui yayasan, sekolah, dan beasiswa, pengaruh ajaran Wahabi menjalar ke berbagai belahan dunia Muslim, termasuk Indonesia. Namun tidak semua Muslim menerima pendekatan ini. Banyak yang menilai ajaran Wahabi terlalu keras, anti-tradisi, dan tidak menghargai kearifan lokal serta warisan keilmuan klasik Islam. Di berbagai negara, gerakan ini bahkan dituding menjadi inspirasi bagi gerakan ekstremis modern. Meski tentu tidak semua Wahabi mendukung kekerasan atau teror. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk mengkritisi semua pemikiran dan gerakan, termasuk Wahabi, dengan objektif, adil, dan ilmiah, tanpa terjebak pada teori konspirasi yang belum terbukti. Yang terpenting bukan siapa yang menciptakan sebuah gerakan, tapi bagaimana dampaknya terhadap umat, akidah, dan persatuan Islam hari ini. Narasi bahwa gerakan Wahabi merupakan hasil rekayasa asing, baik dari Inggris, Zionis, ataupun Yahudi, bukanlah gagasan baru. Ia telah beredar selama lebih dari 1 abad, terutama di kalangan yang ideologisnya bertolak belakang dengan doktrin dakwah Tauhid ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun, narasi ini seringkali lebih mencerminkan ketegangan politik dan ideologis internal umat Islam daripada kebenaran sejarah yang objektif. Tuduhan ini umumnya bersumber dari memoir kontroversial Memoirs of Mr. Hamper, yang diklaim sebagai catatan rahasia seorang mata-mata Inggris pada abad ke-18 yang ditugaskan untuk memecah belah dunia Islam dari dalam. Dalam dokumen tersebut, Hamper mengaku ikut mendesain gerakan Wahabi sebagai alat untuk melemahkan Kesultanan Utsmaniyah dan memecah belah umat Muslim. Namun, sebagian besar akademisi dan sejarawan serius sepakat bahwa dokumen ini adalah hoax, sebuah propaganda politik yang ditulis oleh lawan-lawan Wahabi di kemudian hari, terutama dari kalangan Sufi dan Syiah. Walau dokumen ini diragukan keasliannya, kisahnya sangat efektif sebagai alat propaganda. Mengapa? Karena teori konspirasi memiliki daya pikat yang luar biasa. Ia sederhana, penuh emosi, dan menyajikan penjahat bersama yang mudah disalahkan atas semua krisis. Maka dalam konflik sektarian, teori semacam ini dimunculkan bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menyusun narasi perang identitas. Sebagian pihak juga menuduh bahwa adanya hubungan historis antara keluarga Saud dan kekuatan kolonial Inggris selama Perang Dunia I merupakan bukti bahwa Wahabisme adalah boneka kolonial. Benar bahwa Inggris mendukung beberapa pemberontakan lokal terhadap Turki Utsmani, termasuk pemberontakan Arab. Tapi mendukung secara politik bukan berarti merancang secara ideologis. Dinasti Saud saat itu memperjuangkan kepentingan lokal dan religius yang telah mereka yakini jauh sebelum intervensi Inggris. Lebih dari itu, perlu dipahami bahwa gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab muncul dalam konteks sosial dan keagamaan yang kompleks di Jazirah Arab. Masyarakat yang tenggelam dalam berbagai bentuk praktik mistik, syirik, dan lokalitas yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Ia tidak muncul karena pesanan Inggris, tapi sebagai respon terhadap realitas keagamaan umat yang, dalam pandangannya, telah menyimpang dari ajaran Islam murni. Namun, tuduhan-tuduhan itu terus hidup. Mengapa? Karena dalam wacana publik, banyak yang masih lebih tertarik pada narasi musuh eksternal dibandingkan introspeksi ke dalam. Apalagi ketika Wahabisme sering dikaitkan dengan gaya Islam yang kaku, tegas, dan tak kompromi terhadap bentuk-bentuk tradisi lokal. Hal yang menimbulkan resistensi di banyak wilayah Muslim yang menganut Islam bercorak mistik atau tradisional.
Pada akhirnya, teori bahwa Wahabisme adalah ciptaan Zionis atau Inggris lebih banyak dijadikan senjata oleh kelompok yang berseberangan secara ideologis. Ia menjadi mitos politik yang terus direproduksi oleh sebagian kalangan untuk mendelegitimasi musuh, bukan untuk mencari kebenaran ilmiah. Catatan penting, kritik terhadap Wahabisme tetap sah dalam kerangka ilmiah dan ijtihad. Tetapi mencampurnya dengan tuduhan konspiratif tanpa dasar kuat justru menjauhkan kita dari objektivitas dan keadilan berpikir. Islam tidak dibangun di atas kebencian dan tuduhan tanpa bukti. Setelah berdirinya kerajaan Saudi modern pada tahun 1932 oleh Abdulaziz ibnu Saud, terjadi perubahan besar dalam lanskap politik dan ekonomi kawasan Timur Tengah. Salah satu aspek paling penting adalah hubungan strategis antara Saudi dan kekuatan Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Inggris, yang saat itu masih menjadi kekuatan kolonial utama di wilayah Teluk, melihat potensi besar dalam menjalin hubungan dengan kerajaan Saudi. Mereka telah menjalin kontak sejak masa Perang Dunia Ani, termasuk melalui perjanjian-perjanjian rahasia dan bantuan militer dalam Perang Ibn Saud melawan kekuasaan lokal lainnya, termasuk puing-puing Kesultanan Utsmani dan kaum Hashimi di Hijaz. Setelah penemuan ladang minyak dalam jumlah sangat besar di Damam pada 1938, perhatian Amerika Serikat pun semakin intens. Perusahaan minyak ASEC, Aramco, Arabian American Oil Company, menjadi mitra utama dalam eksploitasi kekayaan minyak Saudi. Dukungan ekonomi dan militer dari Amerika pun mengalir deras, terutama setelah Perang Dunia II dan semakin kuat pasca Perang Dingin. Bagi ASEC, Saudi adalah mitra penting dalam menjaga stabilitas harga minyak global, menjadi penyeimbang strategis terhadap pengaruh Soviet dan kemudian Iran, mengamankan jalur distribusi energi dunia. Sebagai imbal balik, Saudi menyediakan akses minyak yang stabil dan murah, serta menjaga arah kebijakan dalam kerangka pro-Barat. Namun, hubungan ini juga memiliki konsekuensi. Banyak pihak menilai bahwa kedekatan Saudi dengan Barat menjadikan negara ini kehilangan independensi dalam kebijakan luar negeri. Hubungan ini juga dikritik karena dianggap mendiamkan pelanggaran HAM di wilayah Arab atau mendukung rezim otoriter demi stabilitas ekonomi global. Dengan demikian, berdirinya kerajaan Saudi bukan hanya momentum politik Arab, tapi juga awal dari simbiosis antara monarki Islam konservatif dan kapitalisme global. Sebuah aliansi yang terus diperdebatkan hingga hari ini, antara tauhid dan geopolitik, antara syariat dan dolar. Saudi menjadi sekutu kuat Barat di Timur Tengah bukan semata karena kesamaan ideologi, tapi karena kepentingan strategis yang saling menguntungkan. Barat, khususnya Amerika Serikat, melihat Arab Saudi sebagai poros stabilitas energi dunia karena cadangan minyaknya yang sangat besar. Selain itu, posisi Arab Saudi sangat vital secara geopolitik, terletak di jantung dunia Islam, menguasai dua kota suci Mekkah dan Madinah, serta mampu memengaruhi opini umat Muslim secara global. Di sisi lain, Saudi sangat berkepentingan menjaga eksistensinya dari ancaman eksternal dan internal. Sejak era 1950-an hingga 1970-an, muncul gelombang nasionalisme Arab yang dipimpin tokoh-tokoh seperti Gamal Abdel Nasser di Mesir. Ide ini mendorong persatuan Arab tanpa basis agama, bahkan cenderung sekuler dan sosialis, yang secara ideologis bertentangan dengan kerajaan Saudi yang berbasis pada Islam konservatif. Saudi juga menjadi benteng utama melawan pengaruh revolusi Islam Iran 1979 yang membawa mazhab Syiah ke pentas politik global. Ketegangan Sunni Syiah semakin tajam, dan Barat memandang Saudi sebagai mitra alami dalam menahan ekspansi ideologi Iran di kawasan. Maka, kerjasama Saudi dan Barat tidak hanya soal minyak, tapi juga bagian dari pertarungan ideologi dan kekuasaan regional. Saudi memainkan peran sebagai penjaga konservatisme Islam versi Wahabi, sekaligus sebagai tembok penahan terhadap dua ancaman besar: nasionalisme sekuler Arab dan revolusi Syiah Iran. Dalam permainan geopolitik Timur Tengah, Saudi bukan hanya penjual minyak, tapi juga benteng politik, ideologi, dan keagamaan yang memainkan peran global hingga hari ini. Gerakan Wahabi mungkin bukan hasil rekayasa langsung Yahudi atau Zionis seperti yang dituduhkan sebagian kalangan. Tidak ada dokumen resmi,
tidak ada bukti akademik mutlak yang menyatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab direkrut oleh agen intelijen asing. Tapi, sejarah memiliki cara lain untuk berbicara. Setelah Wahabi beraliansi dengan keluarga Saud dan kekuatan mereka menguat di semenanjung Arab, barulah aroma kepentingan global mulai tercium. Inggris, yang saat itu berlomba memecah belah dunia Islam agar tidak bersatu di bawah panji Khilafah Utsmaniyah, menyadari sesuatu. Gerakan ini punya potensi besar untuk diinstrumentalisasi. Ia tidak Syiah. Ia anti-tasawuf. Ia menolak tradisi ulama klasik. Ia membawa semangat purifikasi radikal yang bagi sebagian orientalis bisa dijadikan alat melawan Islam yang revolusioner, spiritual, dan bersatu. Dan saat minyak ditemukan di tanah Arab, Wahabisme bukan lagi sekadar paham teologis, tapi berubah menjadi fondasi ideologis sebuah kerajaan yang disokong penuh oleh kekuatan Barat. Amerika masuk, perjanjian Quincy ditandatangani, dan dunia berubah sejak saat itu. Maka apakah Wahabi buatan Yahudi? Tidak secara langsung. Tapi, setelah ia tumbuh, banyak kekuatan global menjadikannya bagian dari skenario besar. Ia bukan produk pabrik Barat, tapi ia dipelihara, didanai, dan dipoles. Karena ia bisa dijadikan pagar api yang menghalangi dunia Islam untuk kembali bersatu dalam satu suara, satu pemahaman, dan satu kepemimpinan sejati. Pertanyaan, apakah Wahabi gerakan Islam asli? Ya, gerakan ini muncul dari internal dunia Islam, dibentuk oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengacu pada karya-karya ulama sebelumnya, terutama Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Wahabi bukanlah aliran baru dari luar Islam, tapi cabang dari paham tajdid, pembaharuan, dalam memahami tauhid secara literal. Apakah Wahabi keras dan kontroversial? Ya, pendekatan Wahabi dianggap sangat literal dan keras dalam memerangi apa yang mereka anggap sebagai syirik dan bid'ah. Banyak ulama Sunni dari Hijaz, Yaman, Afrika Utara, dan India mengkritik metode dakwah mereka yang dianggap ekstrim dan kurang menghormati tradisi ulama klasik. Sebagian menyebutnya sebagai neo-Khawarij. Apakah Wahabi diciptakan Yahudi atau Zionis? Tidak. Tidak ada dokumen akademik yang bisa membuktikan bahwa Wahabi secara langsung diciptakan oleh Yahudi, Zionis, atau intelijen Barat. Teori ini banyak bersumber dari tulisan propaganda atau memoir yang diragukan keasliannya, seperti Memoirs of Mr. Hamper. Teori ini lebih tepat disebut sebagai spekulasi politik, bukan fakta ilmiah. Apakah Wahabi mendapat dukungan Barat? Ya, sejak awal abad ke-20, terutama pasca runtuhnya Kekhilafahan Utsmani dan munculnya Kerajaan Saudi modern. Wahabi sebagai ideologi resmi negara Saudi mendapat sokongan besar dari Inggris dan Amerika Serikat. Bantuan militer, perjanjian dagang, serta eksplorasi minyak menjadikan Arab Saudi sekutu utama Barat di Timur Tengah. Dukungan ini membuat penyebaran dakwah Wahabi makin luas melalui dana besar, terutama ke Asia dan Afrika. Kritik terhadap Wahabi adalah hal yang sah dalam tradisi keilmuan Islam. Sejak awal kemunculannya di tanah Najd, banyak ulama besar dari Hijaz, Yaman, Mesir, hingga India menanggapi gerakan ini dengan debat terbuka, bantahan ilmiah, dan penolakan teologis. Sebagian menuduhnya terlalu literal, sebagian menilainya sebagai reaksi keras terhadap praktik masyarakat awam. Tapi dalam semua itu, satu hal tetap menjadi prinsip Ahlus Sunnah. Kritik harus berdasarkan ilmu, bukan kebencian. Harus dibangun di atas dalil, bukan sekadar tuduhan. Menuduh Wahabi sebagai ciptaan Yahudi atau proyek Inggris tanpa bukti valid hanyalah memperkeruh keadaan. Konspirasi itu ada, tapi bukan semua yang kita tidak suka otomatis bagian dari konspirasi. Sejarah menunjukkan, kekuatan global tidak selalu menciptakan, tapi seringkali hanya menunggu peluang untuk memanfaatkan. Jika ada gerakan yang bisa diarahkan untuk menghantam musuh mereka, maka mereka akan dukung. Dana, senjata, media, semua bisa mereka berikan. Bukan karena mereka setuju dengan isinya, tapi karena mereka bisa menjadikannya alat. Itulah wajah kolonialisme modern, menunggangi, bukan menciptakan. Maka, bagi umat Islam hari ini, pelajaran terbesar bukan sekadar tentang Wahabi atau bukan Wahabi. Pelajarannya adalah
Apakah kita tetap bisa bersikap adil? Apakah kita bisa membedakan antara kebenaran dan klaim? Antara semangat dakwah dan hawa nafsu politik? Kita butuh keberanian untuk mengakui kekeliruan sejarah tanpa mengubur jasa yang benar. Kita butuh keteguhan untuk meluruskan penyimpangan tanpa menghancurkan ukhuwah. Dan yang paling penting, kita butuh kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu, adab, dan ketenangan. Karena musuh sejati umat ini bukan sekadar paham tertentu, tapi ketika kita mulai meninggalkan ilmu, ketika kita memutus silsilah ulama, ketika kita saling menuduh tanpa memahami, itulah saat di mana umat mulai kalah. Bahkan sebelum berperang. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.